Halo, Halo, kembali lagi di Ruang Ngobrol bersama OPFCI, masih di hari Senin. Sekarang sih malam ya, yang cerah ini. Malam yang cerah, apaan itu? Oke, langsung aja kita akan membahas One Piece 1125. Sebelum itu, 26. yang udah subscribe, terima kasih. Oh ya, 26. Yang belum subscribe, terima kasih. Salah, yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dulu. Kalian akan dapat selain asupan One Piece juga akan dapat komik-komik lain di channel ini. Oke, langsung aja kita bahas One Piece chapter 1126. Sesuai. Masih belum ada apa-apa. Tapi sesuai kecurigaanku kemarin emang beneran ada case ya. Ada case yang harus diselesaikan oleh Yamato. Nah, tapi ya. Aku masih mendukung case ini akan berhubungan dengan sisa-sisa base pirates yang ada di sini sih. Iya, teori yang paling kencang itu sih. Tapi langsung aja ke cerita utama soalnya ini padat banget ya mas ya. Yang pertama, kayak kita dikasih lihat apa sih istilahnya ceritanya kenapa Dory sama Brogy bisa balik. Ternyata dijemput sama Imo sama Kasih ya. Iya, dan sesuai yang dibilang sama mereka ketika pisah di Water Seven kan mereka bilang akan ngejemput mereka kan. Iya. Yang aku pengen garis bawahi di sini sih apa yang diminum sama mereka sih. Kayak siapa sih Sasa yang di pojok kiri ini? Aku lupa dia bilang apa, tapi minumannya itu kuat banget sampai bisa bikin halusinasi. Iya. Aku penasaran ada apakah jenis ini minumannya sendiri. Apakah ini bakal jadi plot point nanti, kita nggak tahu. Cuman aku pengen garis bawahi itu aja, siap-siap lah. Soalnya Oda biasanya gitu. Iya. Biasanya kalau disebutin nama spesifiknya itu pasti akan dapat peran buat ngapa-ngapain ya. Walaupun kecil ya, tapi biasanya ada perannya gitu biasanya. Selanjut, nah ini tuh kayak kita dikasih momen dimana Bonnie senang akhirnya bisa berlayar bareng bapaknya. Tapi ya kita udah dapet closure-nya Bonnie sih kemarin sebenarnya. Jadi ya udah. Kayak tapi nice to know hangat aja gitu bagian ini. Lucu tapi aku kecil banget ya San itu. Iya, dibandingin kapal raksasa. Padahal San itu udah kecil, udah gede loh. Tapi ini sih momen highlight di chapter ini, salah satu highlight paling gitu. Sampai Shanks juga senyum-senyum sendiri ya ngelihatnya. Iyalah, Luffy udah berkembang sejauh itu. Tapi ini adalah hal yang wajar dilakukan oleh Barto. Kalau bukan Barto mungkin nggak akan begini. Nggak segitunya ya. Nggak segitunya. Tapi kalau nggak Barto mungkin nggak akan se-reckless ini juga. Oh iya. Jadi ini Barto banget lah, dia ngawur, dia nggak mikir. Ketika dapat konsekuensi ya dia ngejalanin konsekuensinya aja gitu. Nggak mau nyusahin Luffy gitu. Kalau yang lain mungkin bakal serupa tapi caranya nggak gini gitu ya. Nggak, yang lain tuh nggak akan seenak jidat nyerang. Oh iya markas sih. Orang lain kecuali ini kan Barto ini mau dilihat dari sudut pandang apapun salah nih. Kota nggak salah apa-apa tiba-tiba diserang gitu. Ya wajar makanya si Shanks kayak gitu ya. Gimana dia juga harus jaga muka istilahnya. Benar. Tapi yang bikin kaget itu di akhirnya ceder ditembak sama Yasop. Iya, soalnya kalau dibiarin begitu aja ya selamat ya, dibiarin dalam tanda kutip selamat dilepasin gitu aja. Despite gimana Barto aja udah bilang kok Emperor kok naif gitu. Yonggo kok naif gitu. Kok halus apa sih istilahnya? Nah, kok naif. Anunya lebih ke naif sih, maksudnya dia bisa ngampuni semudah itu. Tidak semudah itu, kamu tetap dibantai gitu. Nah, perkara bantainya itu selamat atau enggak diserahin kembali kepada Bartonya dan kawan-kawan. Yang jelas soalnya kalau ini dilepasin gitu aja nanti akan kesebar berita kalau yang penting
minta maaf setulus hati gitu, pasti diampuni. Oh enggak gitu, ini dunia bajak laut. Emangnya Luffy tim SAR? Gimana Sengs Yasop dan Sengs lah nggak pengen dan ini aku sebenarnya ada sesuatu menarik sih, Mas. Tuh ini ada satu hal. Luffy itu kan as person, as whole person, as crew itu kan mereka baik kan, baik hati banget. Tapi paintingnya di media itu mereka itu ruthless, kejam. Jadi ini ngisi kekosongan di mana bajak laut Luffy itu bajak laut Tobi Drum itu nggak boleh diajak main-main karena di media di spin sedemikian rupa kalau kamu main-main kamu mati gampang aja dibunuh loh sama Luffy gitu. Menurut media ini membuat bendera yang dipakai oleh orang yang membawa nama Luffy kayak nanti Marine Fishman Island dan mana-mana yang memakai benderanya Tobi Drum itu merasa aman. Karena mereka tim SAR tapi media membuat mereka seolah-olah bajak laut yang super horor gitu. Gimana Yonko? Gimana Yonko? Terima kasih kepada Morgan. Terus yang aku pengen garis bawahi, kayak pengen point out di bagian ini tuh, Sengs tuh punya feature side. Jadi punya Kenbunsoku Haki tingkat tinggi. Jadi dia itu sebenarnya tahu kalau Yasop itu kemungkinan dia tahu betul kalau Yasop tuh bakal nembak. Jadi kalau orang-orang yang menggambarkan Yasop nyolong ininya Sengs itu enggak. Sengs tahu, dia ngebiarin kayak ya udah gitu. Emang setuju gitu dalam tanda kutip. Sengs tuh setuju apa yang dikatakan sama Yasop gitu. Dari awal nggak akan dibiarkan gimana. Jangan dibiarkan kabur gitu aja gitu. Harus ada pelatihan, bukan cuma diajar. Soalnya nanti buat jadi contoh sama yang lain. Ya walaupun aku setengah yakin kalau Barto 90% lah Barto selamat, soalnya dia juga punya istilahnya barrier tuh, bari-bari Nomi yang kemungkinan bisa dipakai juga di atas laut selama orangnya nggak tenggelam. Dan orang yang lupa ingat itu bajak laut Barto ini ngawur loh, daya tahannya tuh. Iya. Mereka masuk New World tanpa persiapan, nggak pakai navigator. Pasti selamat. Kalau cuman kayak gini aja, pasti selamat sih mereka. Iya sih. Lanjut dulu Mas. Gap selamat. Ya pastilah, udah semua orang tahu. Udah sesuai. Ini nice for confirmation aja ya, nice confirmation aja. Yang bagian menarik itu yang bagian si Kurohige ini. Kurohige ini dia berhasil nangkep puding kan? Nah, habis itu dia langsung kontak Laffy. Ini kayak ada implikasi kalau apapun yang pengen dimanfaatkan oleh Kurohige dari puding itu mungkin ada hubungannya sama kemampuan Laffy. Soalnya Laffy kan punya kemampuan hipnotis Mas, kalau Mas Daris lupa. Oh iya benar juga ya. Masuk akal sih. Jadi begitu puding ditangkap, dia ngambil puding itu, dia langsung ngomong panggil Laffy sekarang. Ya kan implikasinya ini emang butuh Laffy dan Laffy punya kemampuan hipnotis. Jadi antara dua nih yang kupikir ya, apakah Kurohige mau memanfaatkan kemampuan puding untuk mata tiganya itu. Ini yang paling kencang kan teorinya, atau mau manfaatkan memo nominya dia. Saya kan dia punya kemampuan untuk gali memori. Iya. Sepertinya aku lebih ke itu sih, lebih ke mata tiganya itu sih. Iya sih, yang paling masuk akal emang itu. Tapi aku berharapnya kemampuan hipnotis Laffy ini bisa bangkitin mata tiganya puding. Iya, karena itu kan plot point yang harus diselesaikan nih. Kita harus tahu kemampuan mata tiga itu buat apa. Karena itu
sepertinya dibutuhkan Big Mom untuk nyari One Piece sepertinya. Nah, soalnya kalau cuman butuh buah iblisnya aja, mending dibunuh. Nah, iya sih. Dan ini Iya kayak masih masuk sama temanya Kurohige yang serba 3. Oh iya, ding, aku lupa soal itu. Asik banget gitu loh. Kayak emang Oda itu seolah-olah Iya. sengaja gak sengaja bikin semuanya serba 3 gitu. Iya sih. Lanjut. Iya. Lanjut nggak Mas? Udah ini. Lanjut. Yang bagian Lafite ini dia kemungkinan lagi ngawasin apa sih saya red line melalui apa yang dilihat Lafite. Kita tahu kondisinya red port. Kalau emang apa yang dilakukan Revolutionary Army ini ngefek banget ke Tenryubito. Iya. Aku yang masih nggak paham tuh nanti apa implikasi dari kelaparannya Tenryubito ini. Kalau aku sih mikirnya ya, Holy Knight kan Tenryubito juga. Jadi kemungkinan banyak pihak Tenryubito yang bakal apa sih istilahnya mencederai kemampuan tempur. Salah satu taktik perang kan gitu, yang diserang itu kesehatannya bukan makanan. Iya. Gimana, Mas? Bukan. Soalnya soalnya kelaparan ini kan diangkat terus-menerus ya. Oh iya. Nah, tapi terus ini tuh nanti akan jadi trigger buat apa itu loh. Nah, apa ya? Nggak kepikiran sih. Iya, aku juga belum kepikiran. Cuman itu yang aku kelaparannya ini trigger buat apa ya? Soalnya disebutin nggak cuma sekali gitu. Mungkin tujuannya adalah buat itu mengurangi kekuatan tempur, ya benar. Tapi triggernya itu buat apa? Buat cerita gitu ya. Itu masih belum kepikiran. Yang paling mungkin ya trigger buat peperangan antara Holy Knight sama Revolutionary Army. Ya itu yang paling kelihatan. Itu yang paling kelihatan. Tapi nggak tahu apakah ada yang disimpan lagi sama Oda apa enggak kan? Ya itu yang aku tunggu sih. Atau jangan-jangan cuma terlalu berharap aja. Lanjut. Karibo akhirnya sampai ya. Nah, ini anjir, aku sebel banget. Tapi ini kayak ngurangin kemungkinan teoriku bahwa Kurohige itu mau ke Wano duluan. Dan bakal kelihatan di cerita sampulnya Yamato. Aku mikirnya dulu waktu itu kayak gitu. Tapi kayak kalau ngelihat Karibo ini baru sampai. Iya. Jadi kemungkinan masih nanti ke Wano-nya. Entah ke Wano, entah ke Fishman Island. Tapi ini menarik sih, nanti bakal kayak teorimu dulu, Mas. Bakal Kurohige punya satu ancient weapon, Luffy punya satu ancient weapon, government punya satu. Jadi ada perang 3 arah nanti. Harusnya begitu sih. Semoga ya. Selanjut. Nah, ini plotnya Elbaf akhirnya mulai ya. Ya. Pada hilang. Ya, ini pola standarnya. Ya, pola standar udah ya. Selalu kepisah. Misah dia. Bahkan dari awal loh, dari Grand Line awal-awal kan mereka juga sering kepisah. Dari Luffy masuk perutnya Labun. Iya juga ya. Itu udah kepisah. Hampir selalu kepisah. Apalagi kalau cast-nya sebanyak ini makin kelihatan. Pemeran anggotanya Luffy kan banyak banget. Yang menarik di panel sebelum ini itu ada Brook. Di panel ini kita dikasih lihat Lilith, Bonnie, Jinbe, Robin sama Frankie. Mereka ini orang-orang yang ada yang nyadar ini di Twitter aku sempat baca. Mereka ini ada orang-orang yang nggak berpisah dengan Vivi. Yang hilang itu cuman mereka yang sempat mengalami perpisahan dengan Vivi. Jadi ada yang berteori bahwa Nefertari Vivi nanti bakal muncul di Arc Elbaf dan reuni sama 6 orang ini. Wishful thinking, tapi menarik buat dibahas. Iya, ada soal ini juga sih itu original crew.
Original crew ketika Oda mungkin masih belum planning ahead ya. Heeh. Sebesar itu. Jadi apapun yang dilakukan mereka itu nanti akan apa ya, sesuatu yang berhubungan dengan core inti ceritanya. Iya. Soalnya monsternya nggak dipisah nih, Sanji sama Zoro. Iya, biasanya kan Luffy, Sanji, Zoro bakal kepisah soalnya punya peran masing-masing. Biasanya. Nah, ini digabung. Jadi memang ini bukan soal bukan soal pertempuran ini soal pentingnya mereka di cerita. Mungkin ya, tapi aku gimana ya, Vivi itu agak kejauhan sebenarnya. Iya. Tapi kalau senang. Iya. Soalnya kan kemarin itu implikasinya kan Vivi kayak berantem sama Morgans. Cepat atau lambat dia bakal masuk ke cerita, tapi kita nggak tahu di mana, gitu aja sih. Cuman aku suuzon, pikiran suuzonnya nih ya teman-teman. Ini cuman setengah pengen promosi One Piece live action, makanya 6 kru pertama yang difokusin. Itu suuzonnya. Bisa. Ya kan? Aneh sih tapi ya. Soalnya kan dari Luffy sampai Chopper yang di live action juga. Lanjut. Lanjut dulu deh. Ditutupnya dengan Nami. Ini emang udah makin kesini gambarnya makin anu ya. Makin menarik nih. Makin menarik dalam tanda kutip. Anyway. Apa? Si Nami ini kan lagi masuk ke kastil Lego ya, kalau ngelihat bentukannya. Nah, yang menarik itu Viking itu dari Skandinavia. Lego asal usulnya juga dari Skandinavia. Jadi banyak yang mikir bahwa Ark Elbaf ini bakal terinspirasi banyak dari negara Skandinavia. Skandinavia itu negara apa distrik sih? Itulah. Bukan distrik ya, tapi apa emang istilahnya? Negara bagian atau negara sendiri sih, aku lupa. Gugus. Gugus. Ya itulah. Nah, yang menarik, ini Nami bangun di dalam kastil Lego kan, mainan kan. Nah, implikasinya kalau menurutku ya, ini yang teoriku sendiri, Pangeran Loki, kalau teman-teman ingat, makanya aku munculin siluetnya di depan. Pangeran Loki itu pangeran di kerajaannya Elbaf. Walaupun kita nggak tahu bentuk kerajaannya Elbaf kayak gimana. Nah, aku curiganya Loki atau saudaranya Loki entah siapa nemu Thousand Sunny, nemu Nami, dipakein baju Viking, baju Elbaf, terus dimasukin mainannya mereka. Di Lego, mainan Legonya mereka. Jadi dia itu kayak boneka yang dimasukin ke rumah mainan gitu. Kalau aku nangkepnya. Emang bisa sih. Aku jujur have no idea. Kenapa? Aku jujur have no idea. Enggak sih. Aku tuh kalau awal chapter Argidi tuh aku mesti udah otak aku nggak bisa memproses dengan baik. Informasinya kurang. Iya. Cuman yang paling masuk akal untuk saat ini itu, soalnya kita tahu Elbaf itu gede banget. Jadi bukan hal yang aneh kalau Nami dimasukin ke kotak mainannya dia gitu loh. Apalagi ini kan gentong sama bunganya itu ukuran normal buat Nami ya. Benar. Jadi ya lebih aku masuk akalnya gitu, masuk ke mainannya Elbaf, orang Elbaf. Dan yang menarik di awal halaman ini, sebelum ini tuh yang bangunin Nami, ada yang bangunin Nami. Tapi nggak kelihatan di sini. Untungnya chapter depan nggak ya? Iya, jadi kita bakal lihat ya. Break nggak sih? Seingetku nggak libur One Piece-nya. Nah, aku nggak tahu Shonen Jump-nya libur apa enggak, seperti biasa. Ya kan bisa jadi Shonen Jump-nya yang libur kan? Sih. Ya udahlah. Ini menarik sih untuk awal. Ya kalau menurut Mas Daris udah dulu kali ya? Udah dulu sih, aku nggak ada ide, jujur aja nggak kepikiran soal ini mau ngapain ya gitu. Tapi tadi menarik sih soal Skandinavia sama Lego, tau nggak bisa nyambungin sih aku. Ya aku juga karena baca-baca dari teori Twitter sama ngeliat-liat di internet, searching dikit.
Jadi aku ngerasa Ya, kalau memang. ini mungkin bakal ya banyak lah pasti Bisa. di internet tuh yang nyadar. Bisa pasti bisa. Oke, sampai di sini aja bahasan kita soal One Piece. Jangan lupa follow medsos OPFCI di deskripsi seperti biasa. Oke, terima kasih. Sampai ketemu di konten One Piece kita selanjutnya. Thank you teman-teman. Thank you.